Berbicara tentang zakat, pemirsa, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat bukan hanya soal kewajiban, namun zakat juga dapat menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Senang sekali saya Natu Sofa kembali menemani aktivitas jelang buka puasa Anda dalam program kesayangan kita selama bulan Ramadan, yakni Tabuh Maghrib. Sebuah program yang insya Allah senantiasa memberikan dan juga menambah khazanah pengetahuan keagamaan kita. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal, hari ini kita membahas tentang zakat, lebih tepatnya zakat untuk pemberdayaan. Dan untuk membahas tema kita pada sore hari ini, pemirsa sudah terhubung secara virtual bersama kita, yaitu narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Syarifuddin Rauf. Beliau merupakan manajer kelembagaan Nuker Lazisnu PBNU. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam Mbak Nia. Kabarnya lancar Pak Syarif? Alhamdulillah, alhamdulillah. Puasanya juga lancar dan tentunya semangat ya Pak Syarif ya? Ya, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan agak terak-serak nih suaranya Mbak. Oh, iya, baik, sehat selalu Masya Allah Bapak. Dan Bapak, hari ini kita berbicara tentang zakat untuk pemberdayaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut soal tema kita pada sore hari ini, sebenarnya apa sih itu zakat kalau kita melihat daripada urgensi maknanya Pak Syarif? Ya, makasih Mbak Nia. Kalau zakat itu kan esensinya itu mensucikan ya. Mensucikan jiwa maupun harta yang kita miliki. Jadi itu menunjukkan bahwa konsep zakat itu, kepemilikan dalam Islam itu dimensinya sangat luas ya. Baik. Tidak hanya dimiliki secara pribadi, tapi di dalamnya ada hak orang lain yang harus dipenuhi. Ini artinya fungsi ajaran Islam itu memang punya dua dimensi. Satu sisi punya aspek individual, tapi pada saat yang sama dia juga ada fungsi sosialnya, sehingga nggak bisa seorang muslim itu dia tidak peduli pada orang lain, itu tidak bisa. Karena ya seorang muslim itu harus senantiasa berempati dan peduli pada apapun yang ada di sekitarnya, tidak hanya diri sendiri dan keluarganya. Iya, luar biasa Pak Syarif. Iya, jadi intinya zakat ini pemirsa untuk membersihkan harta-harta kita ya, begitu ya Pak Syarif ya. Dengan kita mengeluarkan zakat itu artinya kita membuang kotoran daripada harta kita. Dan kabarnya juga keturunan Rasulullah, para habaib itu dilarang menerima zakat. Seperti itu ya Pak Syarif, bagaimana itu penjelasannya? Ya, betul. Ya memang itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu luar biasa gitu ya. Ada aspek-aspek yang sebenarnya biar tidak menunjukkan bahwa ini sebenarnya untuk Nabi gitu, ini mau menunjukkan Nabi itu Allah itu mewajibkan zakat bukan untuk kepentingan akumulasi kepentingan Nabi gitu dan keluarganya, tapi memang untuk umatnya. Dan itu bagian dari ajaran yang rahman dan rahimnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Iya, baik, luar biasa Pak Syarif. Kemudian kalau kita melihat saat ini Pak Syarif, yang dimaksud dengan zakat untuk pemberdayaan itu bagaimana konsepnya Pak? Nah, zakat itu di samping sebagai salah satu rukun Islam ya. Ini luar biasanya ajaran Islam itu. Baik. Jadi hatta ibadah mahdhah yang sifatnya individual saja itu sebenarnya perintahnya refleksi sosial yang sangat kuat. Misalnya sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu dia bisa mencegah diri dari kemungkaran dan kefasikan gitu. Baik. Betul, keji dan mungkar. Demikian juga apalagi zakat ya. Zakat itu sangat jelas sekali itu ajaran Islam, rukun Islam yang bermakna transformasi, bermakna perubahan, bermakna kepedulian, bermakna semangat berbagi, yang itu inherent di dalam ajaran Islam gitu. Makanya seorang muslim itu
ya memang harus begitu, nggak bisa individualis gitu, nggak boleh seorang muslim itu. Baik, Yang baik. kedua misalnya haji, apa puasa demikian juga. Puasa seperti yang kita lakukan hari ini di bulan Ramadan penuh itu kan refleksi dari kesadaran kita untuk memahami betul suasana kebatinan orang miskin, orang susah. Baik. Sehingga kita berlapar-lapar gitu, itu perintahnya. Nah Baik, Masya demikian Allah. juga zakat, haji begitu juga. Baik. Refleksi tentang kesadaran historik tentang perjalanan Nabi Ibrahim yang luar biasa, apa namanya, dahsyat gitu. Siti Hajar dan pengorbanan yang luar biasa itu, makna empati yang luar biasa semua itu, Mbak. Iya, baik. Islam mewajibkan segala sesuatu, tentunya ada berbagai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya seperti itu ya Pak Syarif. Kemudian Betul. kita kembali ke tema, bagaimana sih peran penting zakat untuk ekonomi kita? Ya, zakat itu merupakan satu, sebenarnya ya, zakat itu terutama yang dimensinya sosial, itu dalam sejarah Islam zakat banyak digunakan memang untuk kepentingan sosial. Baik. Wujud dari kepentingan sosial tersebut dapat berupa misal macam-macam, terutama dalam konteks pemberdayaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan macam-macam. Zakat ini yang memiliki dimensi sosial yang sangat mulia ini menandakan bahwa ajaran Islam telah memikirkan mengenai solusi pemecahan persoalan ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat, Mbak. Jadi zakat itu salah satu instrumen fiskal dalam praktek ekonomi yang telah digunakan sejak Nabi Muhammad. Jadi kalau lihat catatan sejarah misalnya, kita dapat melihat bahwa peran yang sangat penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian dalam Islam itu ya zakat itu. Iya. Iya, itu Mbak. Iya, baik. Jadi sangat bisa ya Bapak Syarif, zakat ini digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Pak Syarif tadi. Kemudian bagaimana Betul, sih? iya, karena kan zakat yang karitatif itu justru akan melanggengkan kemiskinan. Senyatanya kan begitu ya. Misalnya kalau orang hanya dikasih saja tapi tidak diupayakan agar produktif, itu nanti orang akan tergantung, menjadi sangat tergantung kepada pemberian orang lain. Malah itu yang sebenarnya aliyadul ulya khairum min yadis sufla. Iya, tangan Itu di kan atas. justru tangan di atas yang lebih baik. Nggak mungkin kita membiarkan melanggengkan kemiskinan dengan zakat, tapi zakat justru untuk kepentingan, sejatinya untuk kepentingan untuk membangun agar yang semula jadi mustahik, gimana caranya beliau terangkat posisinya menjadi muzaki gitu. Iya, baik. Untuk itu semua Pak Syarif, seperti yang Pak Syarif terangkan tadi, bagaimana peran lembaga zakat? Nah, zakat saya kira sudah banyak yang dilakukan ya, zakat pemberdayaan itu. Makanya kita kenal sekarang ada namanya zakat produktif ya. Dan zakat produktif itu pendistribusinya bersifat produktif, yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik misalnya. Mustahik harus mengembangkan modal usaha itu yang sifatnya strategi untuk mengedukasi mereka sebenarnya agar mereka bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Jadi beberapa las itu sudah banyak yang mengembangkan model-model zakat pemberdayaan ini, Mbak. Misalnya nggak usah disebut yang lain, misalnya ada Basnas, termasuk kita, Lazisme ini sudah mengembangkan beberapa program-program yang terkait pemberdayaan. Sebut saja misalnya kayak di Jawa Timur itu, Mbak, di Ponorogo itu ada program kambing bergulir dengan sistem bagi hasil. Iya, kita akan bahas program yang dimiliki oleh Lazisnu ini, Bapak. Kita kembali terhubung dengan Bapak Syarifuddin Rauf selaku manajer kelembagaan Nuker Lazisnu PBNU. Iya, Pak Syarif, kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terjeda. Mungkin kita berbicara tentang terkait kedudukan zakat dan dalam membangun kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Sebut saja tadi Lazisnu memiliki program. Silahkan dilanjutkan, seperti apa program itu, Pak? Ya, ada beberapa program ya, terutama kan basis program kita itu kan banyak justru di daerah-daerah.
Dan sejumlah daerah itu sudah mengembangkan banyak program pemberdayaan yang saya kira luar biasa ya. Hmm. Misalnya kayak di Ponorogo itu ada program kambing bergulir Hmm. dengan sistem bagi hasil. Kemudian ada di Pringsewi juga kambing berkah namanya, Oke. juga sama. Lalu di bergeser misalnya di Kudus, Jawa Tengah itu ada bantuan modal usaha produktif untuk ibu-ibu UMKM. Hmm. Kemudian di Banyumas misalnya ada bantuan usaha dan alat pendukung usaha untuk UMKM juga. Kemudian di Seragen ada bantuan gerobak angkringan. Hmm. Nah di Cilacap bahkan pendampingan ibu-ibu pengrajin tas dari enceng gondok dan tas dari debok pisang yang itu sudah ekspor, Mbak. Oke. Udah ekspor. Dan kemudian ada beberapa daerah itu yang mengembangkan warung nasi Nusantara ya, bantuan modal pengembangan usaha kuliner kepada masyarakat yang kurang mampu. Iya, baik, luar biasa. Itu Jadi Mbak ada program banyak program. sekali ya program-programnya Ya. Bapak. Ada kambing bergulir, ada kambing berkah. Mungkin satu saja bisa dijabarkan Bapak bagaimana penjabarannya dan juga bagaimana alurnya. Iya, misalnya yang kambing bergulir tuh sistem bagi hasil tuh Hmm. mereka modelnya ngasih kambing kepada masyarakat ya, kepada kelompok tertentu atau pada perorangan. Nah, nanti setelah kambingnya beranak, Mhm. nanti anakannya nanti dikasihkan ke yang lain. Jadi Oke. anaknya dipelihara nanti eh, ibunya atau itu digulirkan kepada yang lain. Dan begitu punya anak mereka begitu juga. Jadi Mhm. bergulir sampai banyak orang yang nanti akan memiliki kambing gitu, akan Mhm. tentu sejauh memang nanti sistemnya bagi hasil ya. Oke. Jadi misalnya bisa jadi mereka misalnya jual atau gimana nanti bisa hasilnya bisa dibagi gitu. Oke, jadi sistemnya sistem bagi hasil ya Bapak ya. Untuk kendalanya sendiri, apa kendala yang biasa dijumpai dalam menjalankan program kambing bergulir ini, Pak Syarif? Ya memang tidak semua masyarakat bisa ya, karena kan tidak semua orang kalau istilahnya orang sekarang eh, bukan passionnya gitu. Kalau udah bukan passionnya kan agak susah, kadang dipaksain juga nggak mungkin kan. Mhm. Mhm. Makanya di beberapa tempat itu dikembangkan model eh, memberikan usaha kepada orang yang sudah mulai jalan usahanya gitu. Mhm. Kelihatan jalan kita tambahin modalnya gitu. Oke. Nanti yang lain, nah kita mau kembangkan model kayak mentoring, Mbak. Mhm. Mentoring bisnis gitu. Jadi mentoring orang yang misalnya penghasilannya omsetnya sebulan misalnya 500 juta, itu mementoring orang yang omsetnya di bawahnya. Oke, luar biasa. Iya. Jadi itu jauh lebih produktif, karena kalau dengan Oke. sistem mentoring itu nanti akan ada edukasinya, ada literasi tentang misalnya kalau ternak kambing ya, literasi tentang ternak kambing, edukasi tentang ternak kambing. Mhm. Iya, baik Bapak. Luar biasa. Selain program kambing bergulir, ada program lain yang bisa dijabarkan dan dijelaskan alurnya, Bapak? Yang kedua misalnya kayak contoh yang di Cilacap. Cilacap itu program termasuk program champion kita ya. Mhm. Di situ ada pendampingan sekitar 1.000 pengrajin Luar dari biasa. ibu-ibu. Jadi eh, mereka kita latih cara membuat tas dari enceng gondok dan pelepah pisang ya. Mhm. Nah itu ibu-ibu itu mereka sudah luar biasa, bahkan curug pasarnya luar biasa ini Mbak. Masih kekurangan dengan jumlah yang kita ekspor ini. Pasarnya masih cukup terbuka gitu. Sehingga kadang-kadang karena memang tas ini kan handmade ini kan ini ya, Mhm. butuh, nggak bisa sehari juga jadi kan satu tas tuh.
Bisa mungkin 2-3 hari itu baru ini. Jadi memang butuh apa namanya orang yang memang telaten betul gitu, memang passionnya memang kuat betul di industri ini. Karena ini kan industri rumah tangga ini, Mbak. Baik, baik. Industri semua. Iya, baik, luar biasa. Jadi ada banyak sekali Bapak jenis program pemberdayaan yang dapat didanai dengan zakat seperti yang Pak Syarifuddin jelaskan Betul, tadi. betul. Kemudian apakah ada cara tersendiri dalam mengoptimalkannya, Pak Syarif? Ya, tadi untuk saya lanjutkan lagi, Mbak, soal kendala itu. Kendala memang eh, butuh effort yang besar gitu ya untuk bisa masuk ke zakat untuk kepentingan pemberdayaan ini. Karena memang eh, masih belum rata-rata kan lembaga amil zakat itu masih banyak yang karitatif itu bantuannya, programnya ya. Mungkin hanya yang pemberdayaan itu tidak sampai 50%, masih di bawah 50%. Kenapa? Karena salah satunya eh, pandangan fikih yang ini ya, yang kita juga misalnya nih kalau di Lazisnu kita kan berpegang pada apa yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kita kan. Betul. Ada kiai yang memang semua las itu mengharuskan ada Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa program-program itu memang sesuai syariah compliant gitu. Kemudian kita juga di senantiasa melaporkan ke PBNU, dan PBNU juga mesti tahu jangan sampai sembarangan juga kita membuat program yang nanti akan melanggar ketentuan-ketentuan fikih dan syariat. Betul, terima kasih Nah, Pak Syarif. ketentuan fikih itu misalnya gini, Mbak. Yang tidak mudah itu yang butuh agak maksimal itu misalnya contoh kalau yang sustain program pendampingan ini kan tidak hanya sekali 2 kali, dia butuh sustainable ya, berkelanjutan. Karena itu program-program itu misalnya contoh kan kita butuh pendampingan kan kita harus turun, harus monef segala macam. Nah monef itu pertanyaannya kalau kita monef, kita ini kan lembaga amil ya. Amil sudah ngambil 12,5% dari apa namanya jatah zakat itu. Nah 12,5% itu kan itu prinsipnya untuk manajemen ya. Manajemen untuk gaji, untuk overhead kantor, untuk apa distribusi, untuk macam-macam lagi. Nah, itu kadang-kadang nggak cukup itu Mbak sebenarnya. Iya. Tapi karena kita hanya boleh 12,5% itu ya itulah yang kita maksimalkan. Nah nanti kalau program pemberdayaan misalnya ada monef diambilin dari data amil juga berkurang data amilnya, semakin banyak program kan semakin berkurang jadi. Iya baik. Ini yang apa namanya salah satu bottleneck kita itu di soal apa namanya pandangan fikih yang memang mesti harus apa namanya kita ihtiyatnya tinggi lah, kehati-hatiannya tinggi gitu Mbak. Iya baik, luar biasa. Jadi dalam mengelola zakat ini tentu memperhatikan dari sisi fikihnya, dari sisi syariatnya seperti itu ya Pak Syarif. Ya kita lanjutkan Pak Syarif. Karena Pak Syarif ini dari Lazisnu ya. Mungkin dalam menjalankan program-programnya selama ini, apa tantangan yang pernah dihadapi oleh Lazisnu dan juga Lazisnu ini bagaimana cara mengatasinya Bapak? Mohon maaf Pak Syarif, sepertinya audionya tidak bisa diakses pemirsa. Oh iya, sorry. Baik Mbak, saya kira ini ya kalau Lazisnu kalau melihat potensi ini kan kita baru sekitar sebulan yang lalu dapat penghargaan lagi dari Basnas. Lazisnu mendapat penghargaan sebagai pengumpul terbaik. Baik, baik, luar biasa. Ini kan kalau dalam setahun
Kita tidak kurang yang tahun, kalau pakai standar tahun 2022 kemarin, itu kita secara nasional mengumpulkan 1,7 triliun, Mbak. Luar biasa. Perolehan kita ya. Yang kedua, kalau menggunakan data yang disampaikan oleh Basnas, bahwa potensi zakat di Indonesia itu senilai 327,6 triliun. Dan las-las itu baru bisa mengumpulkan zakat cuma 14 triliun. Itu bayangkan ceruknya luar biasa kan potensinya. Baik. Yang masih belum bisa digarap. Nah ini kalau digarap, kayak apa 327,6 triliun itu kalau digarap dan dijadikan aspek pemberdayaan masyarakat kita, terutama masyarakat Muslim ya. Dan karena saya lihat kita tahu bahwa mayoritas penduduk yang miskin itu justru dari kalangan daerah-daerah Muslim juga banyak gitu ya. Baik. Nah, potensi penghimpunan zakat yang besar ini maka bahkan di master plan-nya ekonomi keuangan syariah Indonesia yang kemarin sempat ditetapkan oleh Pak Jokowi, itu zakat masuk menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi di Indonesia, Mbak. Baik. Ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya sekedar preferensi agama, melainkan terkait juga dengan maqasidus syariah, tujuan dari ditetapkannya syariah itu sendiri. Jadi ini kekuatan Latin yang luar biasa dalam memerankan pemberdayaan baik individu maupun komunitas umat Islam terutama. Baik. Dari angka-angka yang sudah Pak Syarif sebutkan, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Lazisnu ya Pak Syarif, atau seperti apa? Ya saya kira ya, kita juga sedang berbenah ya Mbak Nia. Tantangan kita itu kalau di LAS itu kira-kira ada beberapa hal ya. Tantangan pengelolaan zakat nasional itu pertama soal efektivitas kepemimpinan organisasi berbasis zakat ini. Karena kan amil zakat itu kan dia tidak profesi iya, tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai profesi yang bisnis oriented, karena di dalamnya ada hikmahnya ya. Iya. Berkhidmat untuk kepentingan sosial lebih banyak. Kalaupun entrepreneur tapi social entrepreneurship kira-kira yang pas lah. Jadi bisnis sosial lah yang pas menyebutnya, kalaupun ada bisnisnya. Jadi tetap ada aspek sosialnya harus lebih besar di situ. Lalu yang kedua terkait sistem manajemen tata kelola dari zakat good amil governance istilahnya di kita itu. Jadi tata kelola yang diambil zakat ini dalam mengelola zakat itu tantangan kita, karena kadang-kadang tidak semua amil punya pengetahuan yang sama dalam soal pengelolaan zakat yang produktif ini. Karena itu per hari ini memang belum hampir semua lembaga amil zakat itu masih banyak yang karitatif. Jadi kalau ada bantuan-bantuan yang sifatnya beasiswa, bantuan berupa sembako, bantuan alat peralatan sholat, jadi yang kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang habis pakai itu, Mbak. Iya. Jadi ini tantangan kita hari ini di situ, makanya kita sedang berbenah ya, terutama Lazisnu nanti termasuk ada kita bikin madrasah amil untuk penguatan capacity building dari amil itu, kita bikin madrasah amil yang nanti tersertifikasi di BSNP, BNSP ya, Badan Nasional Standarisasi Profesi, yang nanti namanya ada SKKNI itu, yang nanti kalau begitu kita alumni dari madrasah amil itu langsung otomatis dapat sertifikat amil, profesi amil. Jadi dia bisa nanti termasuk orang mau jadi pengurus Basnas juga nanti ada sertifikasinya, Mbak, ke depan. Oke, baik. Jadi untuk zakat yang bisa berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat ini
tentu dibutuhkan bagaimana cara pengelolaan zakat yang produktif. Lalu bagaimana sih Pak Syarif agar masyarakat ini dapat lebih terlibat dan juga berperan untuk mengupayakan zakat sebagai pemberdayaan ini? Nah, yang kedua juga ini salah satu kenapa potensi zakat yang besar itu yang 327 triliun 327,6 triliun itu baru 14 triliun yang bisa diserap melalui lembaga-lembaga amil zakat yang resmi. Ini karena rupanya masyarakat kita perlu diedukasi juga, Mbak, karena sekarang ini masih banyak berzakat kepada lembaga-lembaga yang tidak resmi. Misalnya ke musola, ke masjid, ke ustadz-ustadz gitu. Ke sanak saudara itu sih, bahkan, Pak. iya, saudara-saudara sendiri yang susah gitu. Jadi langsung ke mana, ke mustahik. Rata-rata begitu, masih umumnya masyarakat kita begitu. Bahkan kalau Mbak Nia dulu pernah dengar kasus beberapa orang-orang kaya itu kan begitu bagi zakatnya sampai ada korban jiwa itu beberapa waktu yang lalu itu karena memang karakter masyarakat kita itu masih ini tantangan buat las untuk mempercepat, memperbaharui diri, bertransformasi agar dipercaya oleh masyarakat kita. Dan itu mau nggak mau, kalau bicara soal amil zakat kan, amil zakat itu kalau di fikih kita, amil itu ya harus yang di SK-kan oleh pemerintah, oleh amil. Baik. Iya, Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, ada informasi menarik nih buat pemirsa bagi Anda yang ingin berkumpul silaturahmi bersama keluarga atau teman setelah Lebaran, bisa datang ke Taman Dayu Golf Club and Resort. Dan pemirsa bisa mendapatkan paket halal bihalal mulai dari Rp150.000 saja per paks dengan minimal pembelian 20 paks. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor 0822 4521 14373. Kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Syarif. Tadi kita berada di perbincangan pentingnya mengedukasi masyarakat kita terkait dengan zakat ini. Silahkan dilanjutkan, Pak Syarif. Iya, ini kita harus optimis ya, bahwa ke depan selain potensi yang sudah zakat yang 327,6 triliun itu, kita layak optimis, terutama karena kalau lihat survei terbaru dari Alfara, jumlah penduduk muslim kelas menengah muslim itu semakin meningkat ya. Bahkan di sensus tahun 2021 dari data dari Kemendagri itu, jumlah penduduk muslim kita itu sekitar 86,9% dari total penduduk Indonesia. Ini bahkan Royal Islamic Strategic Studies Center itu menyebutkan bahwa jumlah penduduk muslim terbesar dunia pada tahun 2022 itu ya Indonesia gitu. Baik. Nah ini perubahan besarnya jumlah kelas menengah muslim nantinya, terutama karena di tahun ini bahkan beberapa tahun ke depan ini akan bonus demografi itu harus kita tangkap dengan positif. Betul. Karena salah satu kelas menengah muslim yang besar itu selama ini kan termasuk Lazisnu tidak cukup kuat merambah ke kelas menengah ini. Masih banyak yang belum ceruknya yang belum kita ambil, Pak. Nah ini oleh karena itu ke depan kita sedang banyak mengembangkan program-program digitalize dari filantropi kita ini, zakat, infak, sedekah kita, yang nanti menjadi kebiasaan-kebiasaan kelas menengah dan anak terutama gen milenial dan gen Z ya, yang sangat friendly dan familiar dengan digital ini. Nah ini kita tahu pertumbuhan kelompok milenial ini luar biasa juga, Mbak. Data yang kita miliki tahun 2020 hari sensus penduduk itu, kelompok milenial yang lahir tahun 81 sampai dengan 96 itu
sudah 25,87% dari total penduduk kita. Kemudian Gen Z yang lahir di atas tahun 90, sekitar tahun 97 sampai 2012 itu sudah 27,94%. Nah, kalau digabung kelompok milenial dan kelompok dan Gen Z ini sudah lebih dari 50%, Mbak. Baik. Jadi mau nggak mau digitalisasi itu menjadi kewajiban, keharusan kita. Dan kita sudah mengembangkan crowdfunding sendiri di noker.id. Kemudian kita dengan Shopee, dengan Bukalapak, dengan platform-platform digital itu banyak melakukan kerjasama. Bahkan sekarang itu serba mudah. Mau membayar zakat melalui Lazisnu, bisa melalui menggunakan m-banking, bisa melalui QRIS, pakai barcode juga bisa. Sekarang itu sudah kita kembangkan lebih maju lah. Kita ini kan punya value perusahaan kita, Lazisnu itu namanya mantap, modern, akuntabel, transparan, amanah dan profesional. Itu 5 nilai-nilai perusahaan kita yang terus kita kembangkan agar kedepannya kita menjadi top of mind. Kita sedang mengejar itu, Mbak, mengejar gimana kalau orang zakat itu ke Lazisnu, kita noker Lazisnu. Kalau disebut donasi ya noker Lazisnu, karena memang kita di aspek kepercayaan saya kira luar biasa ya. Terbukti ya dari sisi pengumpulan kita masih yang terbanyak ya, di antara las-las yang lain. Iya, saya kira itu, Mbak. Iya, luar biasa Bapak. Jadi di zaman sekarang ini pengelolaan zakat sudah berada di tahap modern ya Pak Syarif ya. Kemudian pemirsa, untuk bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar zakat untuk pemberdayaan tema kita pada sore hari ini, silakan langsung saja menghubungi 0821 3174 4321. Dan sejauh ini Pak Syarif sudah ada pertanyaan yang masuk, mohon izin untuk membacakan. Baik. Iya. Assalamualaikum. Apakah dana zakat boleh digunakan untuk membangun masjid atau fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat dari Manda Banyuwangi? Silakan Pak Syarif. Baik, Mbak Manda ya. Nah, sejauh kalau zakat itu kan memang kalau yang untuk kepentingan kan sering menyebut itu kalau kepentingan umum kan fisabilillah ya, masuk kategori asnafnya. Iya, betul. Memang ya boleh, nggak ada masalah sebenarnya kalau untuk kepentingan itu. Cuman kalau habis di fisik kita sebenarnya nggak kita rekomendasikan ya, Mbak. Kecuali untuk kepentingan pengembangan, karena kan kalau untuk fasilitas yang sifatnya menjadi modal mati itu nanti apalagi karena kan kita sedang memberdayakan UMKM itu lagi butuh modal sebenarnya yang ini tidak ke fisik. Itu sih kalau memang tingkat urgensinya tinggi nggak ada masalah. Misalnya nih kemarin di mana di Cianjur pada saat bencana, kita sedang mengembangkan kayak Huntara atau masjid, membangun masjid sementara, masjid darurat, membangun MCK darurat. Itu saya kira nggak ada masalah sejauh memang itu benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masjid misalnya, nggak ada masalah. Iya, luar biasa. Jadi iya, jadi intinya jadi intinya boleh ya Bapak, namun tetap dengan memperhatikan bagaimana urgensi dan juga kemaslahatannya, dan juga tetap dalam koridor ikhtiyat tadi ya Pak Syarif ya. Iya, kemudian mohon izin pertanyaan selanjutnya Pak Syarif, dalam pengelolaannya apakah dibedakan antara berbagai jenis zakat, misal zakat fitrah dan zakat mal? Silahkan Pak. Oh iya, pasti itu. Kalau zakat fitrah itu kan memang karitatif memang ya. Itu semangatnya itu agar orang-orang yang tidak berkecukupan, orang fakir miskin ikut berbahagia pada saat Idul Fitri itu. Makanya zakat kalau bisa dibagikan sebelum sholat Id
agar nanti setelah sholat id mereka yang memang fakir miskin, kategori orang-orang yang susah membutuhkan itu dia bisa gunakan untuk kepentingan bisa masak, bisa makan-makan setelah sholat gitu. Iya. Itu memang kalau zakat fitrah murni karitatif. Kalau itu yang kita maksud pemberdayaan itu sebenarnya lebih ke zakat mal, zakat profesi gitu Mbak. Oke, iya baik, luar biasa. Ya, Pak Syarif, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, mungkin bisa disampaikan kesimpulan daripada zakat untuk pemberdayaan itu sendiri apa, Pak? Baik Mbak Nia. Zakat ini elan vital zakat itu sendiri di dalamnya ada inherent pemberdayaan. Jadi sebenarnya maqasidus syariah dari zakat itu sebenarnya di dalamnya ada aspek advokasi dan pemberdayaan. Sehingga begitu orang yang mendapatkan zakat itu sebaiknya tidak terus-menerus setiap tahun mendapatkan zakat, di mana di situ terentaskan. Dari yang semula mustahik menjadi statusnya muzaki. Jadi zakat itu yang dimensinya tadi itu yang saya bilang individual untuk membersihkan jiwa dan harta. Betul. Tapi pada saat yang sama ada dimensi sosial yang nggak bisa disembunyikan, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dikesampingkan. Betul. Justru aspek sosial ini yang harus lebih dikedepankan. Makanya kalau Mbak Nia pernah dengar almarhum Al-Maghfurullah Kiai Sahal Mahfud menyebut ada namanya fikih sosial. Nah, fikih sosial itu yang sebenarnya faktor dari advokasi dan transformasi dari ajaran Islam yang memang pada dasarnya hukum Islam itu melihat maqasid syariah itu yang 5 itu sebenarnya dalam rangka melakukan advokasi dan pemberdayaan kepada masyarakat. Iya, baik. Dan oleh karena itu sudah dengan potensi zakat yang luar biasa, munculnya kelas menengah muslim yang semakin banyak, dan bahkan sudah 2 tahun bahkan 3 tahun berturut-turut kalau nggak salah Indonesia itu dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia. Betul, betul. Jadi di World Giving Index 2021 kemarin juga kita tercatat sebagai negara paling dermawan, dan yang menyumbang munculnya Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia ini adalah faktor agama, Mbak, faktor kepercayaan itu, dan di dalamnya adalah zakat, infak, sedekah itu. Jadi praktek-praktek, bayangkan kemarin di masa COVID saja, di saat orang susah, banyak orang menjual rumahnya, menjual aset-asetnya, tapi justru orang yang berdonasi dan zakat itu bukan berkurang, tapi malah tinggi gitu. Iya, ini luar biasanya Indonesia. Ini kita dikasih negara yang yang memiliki nilai-nilai kegotong royongan, semangat kerjasama, dan itu semua nilai-nilai yang nggak terhitung harganya dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Baik, nah, ini luar biasa. Iya, jadi Bapak harusnya sekarang itu betul. Ya, jadi seharusnya zakat kita ini mengembangkan zakat ke depan ini, Mbak. Iya, zakat dari dimensi sosial memang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Syarifuddin atas ilmu dan juga kesediaannya, sangat luar biasa. Semoga pembahasan kita dapat memberikan manfaat dan juga berkah bagi saya khususnya dan juga bagi pemirsa pada umumnya. Dan pemirsa, informasi bagi Anda yang ingin mengadakan buka bersama atau bukber nih ceritanya, dan juga menghadirkan tausiah daripada kiai ataupun tokoh agama dan ingin diliput oleh tim kami, tim TV 9 Nusantara, pemirsa bisa menghubungi 0821 3174 4321. Akhirnya saya Neta Sofa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.